Dengan berkembang tidak mungkin lagi dia menjadi PT perorangan. Pasti dia membutuhkan tambahan modal, dia membutuhkan pemilik tambahan saham baru, dijual kepada orang atau menambah pemegang saham. Zaman tahun 97-98 krisis moneter. Juga sekarang ini kita lihat bahwa khususnya pada 97-98 yang kolaps itu adalah yang gede-gede. Yang bertahan secara ekonomi dan membantu ekonomi kita pada waktu itu adalah UMKM. Seperti yang kita ketahui, jumlah pelaku UMKM di Indonesia sangat besar, mencapai lebih dari 64 juta dan menyerap lebih dari 113 juta tenaga kerja. Untuk itu, pemerintah meluncurkan terobosan untuk mendorong kemudahan bagi dunia usaha, khususnya UMK, berupa bentuk badan usaha baru, yaitu perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas atau sole proprietorship with limited liability. Satu-satunya. Jadi perusahaan perorangan tapi punya limited liability. Dan kita buat secara online, dilakukan dengan mudah, sehingga legalitas dari UMKM dengan PT perseorangan ini menjadi baik. Perseroan perorangan khas Indonesia ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha melalui pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perorangan, perusahaan dalam bentuk penyertaan modal. Sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan. Entitas ini didirikan cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik. So easy. Sehingga tidak memerlukan akta notaris. Jangan dulu tersinggung para notaris. Ketiga, dorong supaya berkembang. Dengan berkembang tidak mungkin lagi dia menjadi PT perorangan. Pasti dia membutuhkan tambahan modal, dia membutuhkan pemilik tambahan saham baru, dijual kepada orang atau menambah pemegang saham, maka peran notaris akan datang. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah rejim pengesahan menjadi rejim pendaftaran, termasuk bagi perseroan perorangan. Status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik dan memperoleh sertifikat pendaftaran. Biaya pendaftaran yang sangat terjangkau, cukup 50.000. Bebas menentukan besaran modal. Mau 1 juta, mau 5 juta, 20 juta, atau berapa saja. Ya, bebas menentukan. Dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan dalam tambahan berita negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi. 7. Perseroan perorangan ini bersifat one tier, artinya pemegang saham tunggal, sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya komisaris. Tarif pajak yang rendah sebagaimana berlaku saat ini bagi pelaku UMKM. Aplikasi ini dirancang user friendly sehingga para pelaku usaha dari segala lapisan dapat menggunakannya tanpa memerlukan bantuan orang lain. Melalui aplikasi ini dengan 3 langkah, Anda sudah memiliki badan usaha yang berbadan hukum. 3 langkah tersebut adalah buat akun personal, isi form pendaftaran, dan cetak sertifikat pendaftaran. Dalam aplikasi perseroan perorangan yang telah kami bangun, akan terdapat fitur laporan keuangan sederhana atas perseroan perorangan yang dapat diisi secara elektronik. Beberapa hal lainnya. Daftar isian pada form pendaftaran tersebut akan membentuk pernyataan pendirian yang harus diunduh dan disimpan oleh pemilik sebagai tanda bukti pendaftaran pendirian perseroan perorangan. Selanjutnya pemohon mendapatkan sertifikat pendirian perseroan perorangan sebagai bukti perseroan perorangan terdaftar sebagai badan hukum. Jadi seperti yang saya katakan tadi, very simple. Aplikasi perseroan perorangan ini juga terintegrasi dengan online single submissions yang ada di BPKM, di Kementerian Investasi. Jadi dia terkoneksi sehingga para pelaku dapat langsung melanjutkan proses perizinan hingga mendapatkan nomor induk berusaha.